Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menganalisis saham PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk dengan anggota Paradhiba Mauna dengan NIM 080404200118, Hauza Fatwa dengan NIM 080404200119, dan saya sendiri Paramiladi RV dengan NIM 080404200121. Yang pertama, kami ingin menganalisis analisis teknikal, yaitu analisisnya merupakan pengkajian data pasar yang lampau, terutama harga dan volume, untuk memprediksi tren suatu harga saham dan sinyal perdagangan. Hasil dari analisa teknikal ini nantinya dapat digunakan untuk membantu membuat keputusan dalam melakukan perdagangan atau berinvestasi. Data-data harga yang digunakan dalam analisa teknikal meliputi harga open, high, low, dan close selama periode waktu tertentu. Indikator lebih banyak menggunakan harga saham sebagai masukan untuk perhitungannya, dan biasanya yang digunakan adalah harga close saham pada suatu perdagangan. Tiap-tiap indikator berguna dalam cara yang berbeda daripada waktu yang berbeda. Penggunaan indikator dapat membantu kita untuk mengidentifikasi 1. Arah tren, 2. Kekuatan sebuah tren, 3. Tingkat support dan resistance dalam tren pada suatu perdagangan, 4. Divergence adalah perbedaan antara indikator dan harga yang menunjukkan kemungkinan pembalikan tren di masa depan. Yang kelima, konfirmasi pembalikan tren. Dari data di atas, kami menginterpretasikan yakni perusahaan ini mengalami uptrend di mana kondisi harga cenderung naik karena ditarik dari titik terendahnya. Yang kedua, mengalami tree inside up. Pola ini adalah tambahan yang lebih terpercaya dari pola standar Harumi. Pola bullish Harumi terjadi pada dua lini pertama. Lini ketiga adalah lini putih dengan titik tutup lebih tinggi dari lini kedua dan memastikan pembalikan tren bullish. Yang ketiga, candlestick berada di atas moving average, maka moving average berperan sebagai support. Yang keempat, dilihat dari indikator stokastik pada tanggal 21 bulan November 2022 berada pada angka di bawah 20, yang dimana akan mengalami oversold, yang kemungkinan akan terjadi perubahan tren ke tren bullish dan harga menjadi naik. Yang kelima, pada indikator RSI pada tanggal 21 bulan November 2022 berada pada level 40 sampai 50, maka bisa digunakan sebagai perdagangan jangka pendek. Yang keenam, pada support dan resistance diprediksi bahwa ke depan akan mengalami bullish, yang dimana tidak akan lebih terhadap garis merah yaitu resistance. Yang kedua, analisis fundamental, yaitu menganalisis kondisi perusahaan dalam hal keuangan, operasional, dan bisnis, serta prospek ke depannya. Analisis keuangan ini umumnya dilakukan dengan meninjau laporan keuangan atau dengan rasio-rasio tertentu. Hasil dari analisis ini adalah investor bisa menentukan saham mana yang lebih layak dijual atau dibeli. Dari data di atas, kami menginterpretasikan bahwa hasil ROE tahun ini sebesar 21,15%, sedangkan untuk ROE 5 tahun yang lalu sebesar 18,95%. Maka PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk lebih efektif dalam mengelola modalnya untuk menghasilkan untung atau laba pada tahun ini daripada 5 tahun yang lalu. Yang kedua, berdasarkan data di atas, ROA tahun ini sebesar 17,27%, dan untuk ROA 5 tahun yang lalu sebesar 16,1%. Maka PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk lebih efektif dalam menghasilkan keuntungan melalui asetnya pada tahun ini daripada 5 tahun yang lalu. Yang ketiga, berdasarkan data di atas, hasil EPS tahun ini telah memberikan keuntungan bagi investor sebesar minus 8,75%. Yang keempat, berdasarkan data di atas, hasil PE perusahaan sebesar 36,23 dan PE industri sebesar minus 1,69, maka fair value-nya sama dengan minus 1,69 atau 36,23. Harga Mika saat pembelian. Yang kelima, hasil dari current ratio pada tahun ini sebesar 4,18, sedangkan untuk current ratio 5 tahun yang lalu sebesar 4,54%, maka perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aktifanya sehingga tidak mengalami kerugian, dan investor akan mendapatkan return pada 5 tahun yang lalu, sedangkan untuk tahun ini kurang terpenuhi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Yang berikutnya yaitu analisis industri. Berdasarkan dari anggaran perusahaan, PT Mika sendiri bergerak pada
bidang jasa konsultasi bisnis dan manajemen termasuk jasa manajemen rumah sakit. Bisnis utama dari PT Mika sendiri yaitu menjalankan bisnis secara tidak langsung, yaitu melalui dari anak usaha dari bidang pelayanan kesehatan medis yang meliputi pengelolaan rumah sakit dan juga memiliki nama yaitu Mitra Keluarga. Pada tanggal 12 Maret 2015, PT Mika mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, yaitu dapat melakukan penawaran umum perdanaan saham Mika atau IPO kepada masyarakat sebanyak 261.913.000, di mana terdiri dari saham baru senilai Rp72.753.600, serta investasi saham pendiri sebesar Rp189.159.400, di mana nominalnya yaitu Rp100 per saham. Pada tanggal 24 Maret 2015, saham tersebut telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Dari hasil analisa earning per share atau EPS di atas, pada tahun 2021 memiliki EPS yang tertinggi, dan pada nilai EPS sendiri memiliki rata-rata pada tiap tahun mengalami peningkatan. Selain dilihat dari nilai EPS tersebut, alasan kami memilih PT Mitra Karya Keluarga Sehat Tbk sendiri, yaitu karena laporan keuangannya bersifat transparan, karena semua investor dapat mengaksesnya secara terbuka, dan PT Mitra Keluarga Sehat Tbk sendiri bergerak pada bidang kesehatan, di mana setiap masyarakat akan membutuhkan sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan secara terus-menerus. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada analisis makro. IMF sudah diperkirakan bahwasanya pertumbuhan ekonomi global tumbuh sebesar 6,0% di tahun 2021. Lalu mayoritas negara-negara yang sudah mengumumkan tentang pertumbuhan ekonomi tahunan year on year diantaranya adalah Amerika Serikat, China, Singapura, Italia, Perancis, Meksiko, dan Spanyol, memperlihatkan laju pemulihan ekonomi yang semakin cepat dibarengi dengan pertumbuhan double digit. Negara Amerika Serikat tumbuh di Q2 pada tahun 2021, ini tumbuh sebesar 12,2%, dan Cina tumbuh di Q2 pada tahun 2021 sebesar 7,90%, atau bisa disebut juga year on year. Lalu selanjutnya salah satu negara di Asia Tenggara adalah Singapura, juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, yakni sebesar 14,30%. Lalu laju pertumbuhan yang sangat kencang di negara-negara tersebut memperlihatkan kesuksesan tentang program vaksinasi, juga berbuah positif dengan laju pemulihan ekonominya. Tetapi satu sisi lain, tingkat inflasi juga membayangi kebijakan bank sentral di negara-negara maju yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. International Monetary Fund memprediksi bahwasanya pertumbuhan ekonomi global tahun ini bisa bertumbuh sebesar 6,0%, kemudian 4,9% pada tahun 2022. IMF juga mengoreksi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 3,9% untuk tahun 2021 ini. Proyeksi IMF tersebut bisa lebih rendah 40 basis poin atau BPS jika dibandingkan dengan perkiraan lembaga donor tersebut edisi April 2021. Sementara itu, untuk 2022, ekonomi Indonesia diperkirakan bertumbuh 5,9%. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi global dapat dilihat di bawah ini. Dengan gambar di bawah ini, menurut informasi yang sudah didapatkan dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwasanya perekonomian Indonesia triwulan yang ketiga 2021 tumbuh sebesar 3,51% dengan berdasarkan suatu besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga yang sudah berlaku pada triwulan ketiga pada tahun 2021 mencapai 4.325,4 triliun atau atas dasar harga konstan pada tahun 2010 mencapai 2.805,9 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan ketiga pada tahun 2021
sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,55%. Dari sisi produksi, lapangan usaha, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,10%. Sementara itu, dari aspek pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,2%. Sama dengan triwulan ketiga pada tahun 2021, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 3,24%. Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha, jasa, kesehatan, dan aktivitas sosial sebesar 9,81%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran semua komponen tumbuh, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 22,23%. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan ketiga tahun 2021 mengalami peningkatan di hampir seluruh wilayah kecuali kelompok di Pulau Bali dan Nusa Tenggara yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,09%, namun Pulau Jawa Tengah kontribusi sebesar 57,50%, mencatat pertumbuhan sebesar 3,03%. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga tahun 2021 dapat dilihat di bawah ini. Lalu selanjutnya adalah laju inflasi Indonesia. Pada bulan Oktober 2021 terjadi inflasi sebesar 0,12 dengan indeks harga konsumen IHK sebesar 106,66 dari 90 kota IHK. Lalu 68 kota mengalami inflasi dan 22 kota mengalami deflasi. Inflasi paling tinggi terjadi di Sampit sebesar 2,06% dengan IHK 109,30 dan terendah terjadi di Banyuwangi dan Sumeneb masing-masing sebesar 0,02%. Dengan IHK masing-masing sebesar 104,64 dan 106,21. Inflasi dapat terjadi dikarenakan adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, tembakau sebesar 0,10%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,15%, lalu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,08%. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,13%, kelompok kesehatan sebesar 0,06%. Kelompok transportasi sebesar 0,33%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,04%, kelompok pendidikan sebesar 0,2%, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 0,12%, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,02%. Lalu selanjutnya ada tingkat inflasi tahun kalender Januari sampai Oktober 2021 sebesar 0,93% dan tingkat inflasi tahun ke tahun Oktober 2001 terhadap Oktober 2020 sebesar 1,6%. Komponen inti pada Oktober 2001 mengalami inflasi sebesar 0,7%. Tingkat inflasi komponen inti tahun kalender Januari sampai Oktober 2021 sebesar 1,23% dan tingkat inflasi komponen inti tahun ke tahun dari Oktober 2001 terhadap Oktober 2020 sebesar 1,33%. Di bawah ini merupakan perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi. Bisa dilihat. Lalu selanjutnya ada analisis SWOT Mika. Pada PT Mika, strength yang satu, pengenalan nama mitra keluarga sudah banyak dikenal masyarakat. Lalu yang kedua, rumah sakit terbaik pertama yang ada di Indonesia. Ketiga, akreditasi KARS paripurna. Keempat, sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya, seperti dokter, perawat, apoteker, radiografer, analisis medis, dan lain sebagainya. Lalu keempat, fasilitas ruangan mitra keluarga Kalideres yang cukup lengkap. Di antara ada IVU, IMC, OK, Prina, NICU, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya ada kelengkapan peralatan penunjang medis yang lengkap. Lalu selanjutnya ada yang terakhir, ada yang kedua maksudnya weakness. Yang pertama, lokasi rumah sakit yang jauh dari akses utama, akses dari perumahan warga ke rumah sakit harus melewati jalan yang macet untuk sampai ke PT Mitra Keluarga Karya Sehat. Lalu biaya peralatan yang tinggi, turnover tenaga kesehatan cukup tinggi, khususnya bagian keperawatan. Dan yang terakhir, komunikasi dan koordinasi yang lemah. Ketiga, opportunities.
pertumbuhan ekonomi masyarakat yang signifikan. Yang kedua, semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya asuransi khususnya bidang kesehatan baik asuransi milik pemerintah ataupun swasta. Yang terakhir, kesadaran masyarakat akan peningkatan kesehatan dan kendaraan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih memahami. Terus yang pertama ada banyak rumah sakit kompetitor di sekitar PT Mitra Keluarga Karya Sehat TBK yang membidik market yang sama. Yang kedua, masyarakat yang semakin kritis dengan mutu pelayanan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.